Malut United datang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api untuk membuktikan dirinya bisa menghadapi Persib Bandung, tapi justru tenggelam oleh tekanan Persib. Bagaimana Persib membaca mental lawan dengan sangat sempurna dan menghukumnya pelan-pelan. Jadi ini bukan soal penalti atau gol yang telat dari Sadil, tapi bagaimana Persib mematikan Malut United lewat struktur, tempo, dan keputusan kecil yang selalu tepat. Skor 2-0 terlihat sederhana, tapi di balik angka itu ada dominasi yang sunyi. Persib tidak sekedar menang, mereka betul-betul mengendalikan laga dari menit pertama sampai akhir. Sobat-sobatku dan juga para boboto, tentunya selamat untuk kemenangan Persib Bandung. 3 poin berhasil diraih sekaligus juga membalas kekalahan dari match pertama di kandang Malut United. Sebelum kita lanjut review match ini, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobat di video-video Papa Tola Football. Sobat-sobat Papa Tola, kita mulai saja review match ini ya. Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Persib berhasil mengalahkan Malut dengan skor yang cukup tegas ya, 2-0, sama dengan skor kekalahan Persib di kandang Malut. Ini bukan sekedar angka di papan skor saja, tapi ini mewakili betapa dominannya Persib di pertandingan yang baru saja berlangsung tadi. Sejak kick off, GBLA sudah berisik, sudah bergemuruh, sudah benar-benar memberikan energi yang luar biasa. Bagaimana Boboto tidak berhenti untuk memberikan dukungan, bernyanyi sepanjang laga. Dan kemenangan ini bukan hanya sekedar euforia yang berlebihan ya, tapi ini merupakan tekanan yang begitu konstan, yang terus-menerus dilakukan oleh Persib. Dan membuat Malut benar-benar bermain dengan beban mental. Kekalahan kandang dari Bayangkara kemarin masih membekas dari permainan Malut saat menghadapi Persib Bandung. Ini terlihat bagaimana cara mereka untuk mengambil keputusan yang penuh keraguan-raguan di 20 menit pertama. Dan Persib luar biasanya mampu membaca kondisi ini dengan baik. Persib tidak mau juga terburu-buru menyerang, tapi Persib pelan-pelan tapi pasti menguasai ruang dan tempo permainan. Dari formasi struktur dasar ya, sudah kelihatan dengan formasi 4-2-3-1, Persib memainkan fase build up-nya dengan 2 back tengah yang melebar, kemudian Adam Alis dan Eliano Renders membentuk double pivot sejajar. Tom Hai naik setengah garis menjadi penghubung utama, penghubung antar lini. Jadi Persib tidak menekan lewat jumlah pemain, tetapi lewat sirkulasi bola yang begitu konsisten. Beckham Putra juga menjadi kunci di sisi sayap. Walaupun dia bukan sebagai winger murni di permainan ini, tapi sebagai playmaker sayap yang terus-menerus berhasil menarik Safrudin Tahar untuk keluar dari posisinya. Jadi dari duel taktikal ya, Papa melihat duel taktikal Beckham Putra dan Safrudin Tahar, Beckham Putra menang telak dalam duel ini. Pergerakan diagonalnya mampu memecah sep dari Malut United. Membuka jalur bagi Robby Darwish untuk melakukan overlap. Kemudian memaksa Gustavo Franca untuk sering keluar dari zonanya. Ini yang membuat serangan Persib lebih hidup ya, sesuai dengan rencana Bojan Hodak. Nah, Tom Hai sendiri dia bermain menghadapi lini tengah Malut. Tom Hai meskipun bisa tadi mencetak gol melalui penalti, tapi sejatinya di pertandingan ini Tom Hai mampu menjadi pengatur tempo dan sekaligus juga memutus transisi Malut. Dan Tom Hai menjadi pemain pertama yang melakukan pressing dengan pressing balik. Jadi setiap kali Malut mencoba membangun serangan lewat Angulo atau Matahati Lestusen, Tom Hai selalu hadir 1 detik lebih cepat untuk kemudian melakukan pressing. Di babak pertama tercipta gol ya, pada menit 36 kalau tidak salah, penaltinya. Jadi penaltinya tadi ya, dari posisi Beckham Putra memberikan umpan mengincar William Barros sebenarnya, namun karena tidak mampu dijangkau dengan sundulan, bola berlanjut pada Robby Darwish yang berani masuk ke kotak penalti.
Dan di saat yang bersamaan Rido Suhada terlambat membaca arah lari Robi, sehingga ketika wasit melihat VAR, ia mengesahkan bahwa memang ada kondisi di mana terjadi pelanggaran. Jadi tekanan-tekanan itu sebenarnya menjadi buah adalah penalti di babak pertama. Di babak kedua, Bojan Hodak ya memasukkan Andre Jung dan juga Bergwinho. Ini keputusan yang sangat krusial ya. Di mana Jung memberi dimensi fisik dan target man, kemudian Bergwinho membuat tempo lebih variatif. Nah, Malut kemudian mencoba bangkit setelah Tiron Delpino dan Fritz Butuan masuk. Jadi duel semakin seru, tapi ada masalah, ada problem di mana jarak antar lini Malut begitu renggang, sehingga David da Silva itu terlalu sering menerima bola membelakangi gawang. Sementara itu yang mereka harapkan adalah pergerakan dari Ciro Alves. Namun Ciro Alves sendiri sering terisolasi di sisi kanan. Nah, kondisi Malut yang seperti ini membuat Persib justru semakin nyaman bertahan ya sambil menunggu momen. Kita lihat bagaimana di gol kedua ya. Bagaimana di menit 87 sewaktu Sadil Ramdhani masuk dan langsung mengunci laga. Sadil Ramdhani menjadi super sub. Bagaimana kita melihat bukti kedalaman skuad Persib. Jadi siapapun yang masuk, yang menggantikan, yang digantikan, kualitasnya tetap terjaga. Ini juga dengan masuknya Sadil menjadi bukti bahwa timing pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Bojan Hodak memang sangat-sangat super duper. Ya. Dia betul-betul tahu siapa yang harus dia keluarkan, siapa yang harus masuk. Dengan gol dari Sadil, ini menjadi gol hukuman bagi Malut yang sudah mulai kehilangan fokus. Asis dari Bergwinho memperlihatkan betapa Bergwinho begitu cerdas membaca ruang. Sementara Sadil menunjukkan kualitas individualnya. Untuk hal-hal yang bersifat individual memang Papatola harus mengakui Sadil ini bagus sebenarnya. Yang kurang bagus menjaga emosionalnya saja ya. Nah, satu sentuhan, satu keputusan, satu gol. Kalau melihat defense-nya Persib, ya, Malut memang punya peluang di menit 78. Kalau tidak salah lewat Ciro dan juga lewat David. Tapi lagi-lagi ada tembok besar yang susah. Siapa itu? Teja Paku Alam. Kesigapannya, refleksnya, kemampuannya membaca arah bola. Ini sangat benar-benar membantu kenyamanan pemain-pemain belakang Persib sendiri. Dan Dewangga juga bisa membaca arah bola dengan tepat. Ini belakang Persib selalu punya cover. Ini adalah clean sheet kolektif ya, jadi bukan hanya clean sheetnya Teja Pakualam, tapi juga clean sheetnya defender-defender yang begitu bagus yang dimainkan sejak menit pertama. Mana duet back tengah Matricardi dan Julio Cesar yang begitu bagus ya. Ini terbukti Malut sangat susah untuk bisa masuk dan menerobos pertahanan terakhir Persib Bandung. Malut punya masalah mental, ternyata kekalahan dari Bayangkara di kandang mereka belum hilang sama sekali, masih berbekas, masih punya keraguan-raguan, startnya ragu, reaksinya terlambat dan emosi mulai naik saat tertinggal. Walaupun pemain-pemain berpengalaman dimasukkan seperti Tiron dan Freds tidak cukup untuk memainkan permainan seperti yang biasa mereka lakukan. Karena problemnya ada di struktur dan mental, bukan kualitas individu. Kalau kualitas individu, semua pemain-pemain Malut bagus. Malut datang ke GBLA dengan niat tentunya ingin membuktikan diri mampu meraih poin ya, paling tidak bermain draw. Tapi mereka terjebak dengan tempo permainan yang dimainkan oleh Persib. Mereka juga akhirnya kehilangan kesabaran dan gak ada ide lagi, gak ada kreativitas lagi untuk bermain di sepertiga akhir. Jadi di pertandingan tadi, pemain-pemain kunci seperti Tom Hai dengan gol dan juga kemampuan kontrol tempo yang bagus, disiplin pressing, komplit lah dia sebagai midfielder. Beckham Putra, walaupun dia tidak mencetak gol, tapi dia bisa menjadi sumber kekacauan di pertahanan Malut. Kemampuannya untuk berani menusuk, meliuk-liuk, kemudian secara cepat memindahkan bola, itu selalu menjadi nilai plus dari seorang Beckham Putra. Bergwinho sendiri, meskipun datang dari bangku cadangan, dia berubah menjadi game changer ya, berubah permainan. Dan Sadil menjadi super sub yang sangat-sangat efisien dan mematikan. Jadi secara kesimpulan Papatola ya, Persib menang 2-0 ini bukan karena Malut yang bermain buruk, tidak. Tapi karena memang Persib yang jauh lebih siap. Jauh lebih siap menjamu Malut, jauh lebih siap secara mental.
jauh lebih rapi secara struktur permainan dan paling cerdas dalam membaca momen di pertandingan tadi. Jadi ini adalah kemenangan tim yang benar-benar mengaplikasikan apa yang diminta oleh pelatih Bojan Hodak. Tahu kapan harus menyerang, kapan harus menunggu, kapan harus bersabar, dan kapan harus segera memainkan momentum. Jadi ini memang ciri-ciri klub juara ya, seperti itu ya. Jadi dengan poin berapa sekarang? 47 ya. Wow, keren. Kandang yang sempurna ya, rekor kandang yang sempurna. Persib tidak hanya menjaga puncak klasemen, tapi mereka sudah mengirim pesan kuat ke seluruh pesaing. Maung Bandung tidak bermain spektakuler untuk menang, tapi mereka hanya perlu bermain benar saja. Benar sesuai dengan arahan Coach Bojan, kemenangan bisa diraih. Dan sobat-sobatku, sekali lagi juga acungan jempol untuk selebrasinya Tom Hai. Iya, asik. Membeku ya Tom Hai ya. Membeku kedinginan di puncak. Oke, itu dia maksudnya ya. Oke sobat-sobatku, itu dia review match antara Persib Bandung versus Malut United. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik di video-video Papa Tolat Football. Terima kasih sobatku. Selamat untuk Persib Bandung, selamat untuk para bobotoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.